Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 16 Mei 2021 saya akan menyampaikan mengenai Dewan Musyawarah Tuhan. Saudaraku, apa itu Dewan Musyawarah Tuhan? Itu kalau di dalam kitab Wahyu itu sering juga disebut Bait Suci Allah. Wahyu pasal 4, di mana ada satu tahta di sana, kemudian ada 24 tua-tua. Kemudian saudaraku, di sana saudaraku ada suasana Bait Suci Allah. Kemudian dari situ pula nanti muncul perintah kegerakan. Kuda putih, meluncurnya kuda merah, meluncurnya kuda hitam, meluncurnya kuda hijau kuning. Itu dari Bait Suci Allah itu. Dari makhluk yang berwajah seperti singa, kemudian seperti anak lembu, seperti anak manusia, dan seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi perintah mengenai meluncurnya 4 kuda itu dari dalam Bait Suci Allah. Kemudian kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 8 itu mengenai hukuman 7 sangkakala, itu pun perintahnya datang dari Bait Suci Allah. Kalau saudara membaca lagi di Wahyu pasal yang ke-15, saudaraku, maka perintah untuk dicurahkannya 7 cawan murka Allah itu juga perintah dari dalam Bait Suci Allah. Saudaraku, kalau dalam Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai 29, Bait Suci Allah ini disebut juga, saudaraku, ada ayatnya ini, saudaraku, disebut juga Dewan Musyawarah Tuhan. Saudaraku, dari sana, saudaraku, ada tahta Allah, ada 24 tua-tua, saudaraku. Saudaraku, itu yang disebut Dewan Musyawarah Tuhan, atau kalau di dalam kitab Wahyu kemudian disebut sebagai Bait Suci Allah, di mana dari sana para hamba Tuhan itu mendapatkan pernyataan, kemudian menyampaikan segala sesuatu, saudaraku, nubuatan kepada jemaat-jemaat, dan harus diketahui. Kalau ada seseorang, saudaraku, menyampaikan nubuatan, tapi dia tidak, saudaraku, hadir di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, dia tidak hadir di dalam Bait Suci Allah ini, saudaraku, nanti nubuatannya akan meleset, saudaraku, karena itu bukan perintah dari dalam Bait Suci Allah. Yuk kita akan baca di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai 29. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Lanjutnya, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Kemudian ayat 11, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapatkan kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi banyak, saudaraku, orang-orang yang tidak disuruh oleh Tuhan tapi berbicara sehingga menimbulkan kejahatan di rumah Tuhan. Di sini dikatakan, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapatkan kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-13. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada juga yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina, saudaraku. Katanya melahin Tuhan, tapi berzina, saudaraku. Dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang-orang yang berbuat jahat itu dikuatkan hatinya, saudaraku. Orang yang banyak zinanya itu enggak ditegur, malah dikuatkan hatinya.
orang yang banyak menipu, yang banyak tidak jujur, itu malah dikuatkan hatinya. Kamu itu enggak apa-apa, kamu diberkati, negerimu akan aman-aman saja, saudaraku. Itu perkataan nabi palsu, karena mereka tidak hadir di dalam bait suci Allah. Mereka tidak hadir di dalam dewan musyawarah Tuhan. Mereka enggak ngerti kalau bencana-bencana yang tengah terjadi ini perintah dari dalam bait suci. Sehingga mereka mengatakan, oh kamu itu akan aman-aman saja, tempatmu akan nyaman-nyaman saja, saudaraku. Kepada orang fasik dikatakan seperti itu, kepada orang-orang berdosa dikatakan seperti itu, saudaraku. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Jadi akibat nabi-nabi palsu yang tidak hadir di dalam bait suci Allah, yang hidupnya tidak menjadi bait suci Allah. Kalau dalam bahasa Yeremia ini dikatakan yang tidak hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, mereka itu ngawur, saudaraku, kepada orang-orang yang berbuat dosa, kepada orang-orang yang salah, kepada orang-orang yang melakukan tipu muslihat, tidak menegur, malah berkata, kamu itu diberkati, negerimu akan aman-aman saja, tempatmu akan nyaman-nyaman saja. Padahal Tuhan katakan, saudaraku, akan terjadi satu malapetaka. Itu pernyataan dari bait suci Allah justru berkata seperti itu. Tetapi para nabi ini, saudaraku, di dalam bahasa Jawanya ngeyem-yemi, saudaraku, nggak pernah menegur, saudaraku, dosa-dosanya, nggak pernah menegur dosa-dosa jemaat. Orang yang berbuat dosa itu dikatakan kamu akan diberkati, kamu akan baik-baik saja. Saudaraku, ini nabi palsu begitu, saudaraku. Yuk, saudaraku, kita lanjutkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku memberi mereka makan ibuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Mereka mengatakan damai sejahtera, saudaraku. Padahal Tuhan sedang melancarkan hukuman dari dalam bait suci Allah, saudaraku. Seperti ketika meterai itu dicurahkan, itu datang dari bait suci Allah. Sangkakala itu ditiup, itu juga datang dari bait suci Allah. Bokor murka Allah itu dicurahkan, juga datang dari bait suci Allah. Tapi mereka ngomong, saudaraku, kamu akan baik-baik saja, tidak apa-apa, saudaraku. Bahkan kemudian berani menolak. Sudah ke-21 itulah akhir zaman, didoakan berhenti. Saudaraku, yang nggak berhenti wong rencana Tuhan itu, saudaraku. Perang berhentilah, saudaraku. Wabah berhentilah, saudaraku. Kalau sesuatu itu sesuatu yang diputuskan dalam dewan musyawarah Tuhan, dalam bait suci Allah, maka apapun akan berjalan. Saudaraku, kita akan lanjutnya. Saudaraku, ayat 16, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Saudaraku, jadi mereka suka, saudaraku, menyatakan satu rekaan-rekaan hati yang seolah-olah itu nubuat. Ini bahaya loh, saudaraku. Bernubuat tapi itu rekaan hati, saudaraku, itu berbahaya. Kemudian 17, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kepada orang yang melawan Tuhan, kepada orang-orang yang berbuat dosa, mereka berkata, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saudaraku, ini kata-kata nabi palsu itu seolah-olah, saudaraku, berkat-berkat melulu, penghiburan melulu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, justru nabi yang datang dari bait suci Allah, nabi yang datang dari dewan musyawarah Tuhan, mereka akan menegur kalau saudara keliru. Mereka akan, saudaraku, menyatakan kesalahan saudara kalau saudara salah. Kalau sudah ditegur juga jangan marah, sebab itu mengandung kuasa Allah. Kalau sudah melawan, saudaraku, nanti akan ada konsekuensinya. Kalau sudah taat, sudah akan diberkati. Saudara,
Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat, dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Oh, kamu itu akan baik-baik saja, kamu akan diberkati, saudaraku, berkat akan melimpah, saudaraku. Jadi begitu, nggak pernah ada teguran. Jadi jemaatnya diajarkan untuk memupuk hawa nafsu daging, saudaraku, berkat melulu, saudaraku. Ayat 18, ya, perhatikan baik-baik ayat 18 ini. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Ini Alkitab menulis. Jadi kalau ada orang ngomong dewan musyawarah Tuhan itu nggak ada, saudaraku. Ini Alkitab yang nulis, saudaraku. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Kalau orang itu datang dalam dewan musyawarah Tuhan, kalau seseorang nabi itu, saudaraku, diperintah oleh Tuhan, dia akan betul-betul, saudaraku, bertemu dengan Allah, kemudian mendengar suara Allah dalam dewan musyawarah Tuhan. Kalau di dalam Wahyu pasal 4 itu, saudaraku, digambarkan di sana ada tahta, kemudian ada 24 tua-tua, kemudian ada, saudaraku, 7 obor yang menyala-nyala. Itu gambaran dari dewan musyawarah Tuhan. Kalau seseorang itu mendapatkan wahyu, pernyataan, saudaraku, itu menghadapnya ke sana. Saudaraku, yuk kita akan baca selanjutnya. Ini yang keluar dari dewan musyawarah Tuhan, yang keluar dari bait suci Allah. Perintah yang keluar dari Tuhan itu justru seperti ini. Kalau nabi-nabi tadi ngomong, oh kamu baik-baik saja, kepada orang berdosa, itu ngomong begitu, kamu tidak akan apa-apa, berkatmu akan melimpah. Nabi palsu ngomongnya begitu. Tetapi apa yang datang dari dewan musyawarah Tuhan, dari bait suci Allah, kita akan baca. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkannya apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Pada hari-hari terakhir kamu akan tahu bahwa ternyata bencana-bencana di balik malapetaka, di balik peperangan, itu, saudaraku, satu perintah yang meluncur dari bait suci Allah. 21 tulah akhir zaman, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Itu perintah yang datang dari bait suci Allah. Perintah yang datang dari, kalau dalam kitab Yeremia ini, saudaraku, dari dewan musyawarah Tuhan. Itu perintahnya seperti itu. Jadi nanti ada 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Itu perintah dari dewan musyawarah Tuhan yang digambarkan dalam Wahyu pasal 4. Saudaraku, di sana ada tahta, ada Tuhan, kemudian ada 24 tua-tua, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan itu kalau mendapatkan satu pernyataan yang luar biasa, seringkali dibawa ke sana dalam pertemuan-pertemuan yang luar biasa. Saudaraku, jadi dewan musyawarah Tuhan itu bukan seperti yang digambarkan orang, saudaraku, orang rembukan begini-begini harus berembuk sama Tuhan. Tuhan memutuskan segala sesuatu dengan rembukan. Tidak, saudaraku. Dewan musyawarah Tuhan itu pertemuan Tuhan, saudaraku, kepada hamba-hambanya untuk Tuhan mengutus bahwa hamba itu harus melakukan segala sesuatu. Itulah yang disebut dewan musyawarah Tuhan. Yeremia pasal 23 ayat 18 ini, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kita akan lanjutkan. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu. Ini dari dewan musyawarah Tuhan ngomong terhadap nabi-nabi palsu tadi. Namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Nabi-nabi palsu tadi, saudaraku, giat. Mereka bernubuat. Mereka mengatakan berkat, padahal mereka nggak ketemu Tuhan. Padahal mereka tidak hadir dalam dewan musyawarah Tuhan. Saudaraku, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, lagi ditulis ini, saudaraku, tadi di ayat
yang ke saudaraku 18, kemudian di ayat yang ke-22 ditulis lagi, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku. Jadi kalau orang itu bertemu dengan Allah di bait sucinya, Tuhan mengutus hambanya, saudaraku, itu hambanya akan dipanggil ke dewan musyawarah Tuhan, saudaraku. Artinya apa? Di bait suci, kadang rohnya dibawa, saudaraku, mendapatkan perintah begini, apa yang harus engkau kerjakan, saudaraku. Ketika pemberitaan kita wahyu itu dinyatakan, ini semua dari dewan musyawarah Tuhan, saudara. Kalau saudara memahami hal ini, makanya saudara akan tahu nanti 21 malapetaka akhir zaman itu nanti dicurahkannya, itu semuanya dari perintah dari dewan musyawarah Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia, demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi, demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi, andalannya itu impen, saudaraku. Jadi kayak orang cari buntut ya, saudaraku. Kalau zaman dulu itu ada jual beli buntut nomor itu, saudaraku, supaya dapat uangnya berlipat-lipat, itu sering cari mimpi di tempat-tempat keramat, saudaraku. Itu andalannya mimpi, saudaraku. Saudaraku, aku telah bermimpi, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Kadang untuk mendukung, saudaraku, mimpi-mimpi palsunya itu mereka, saudaraku, memiliki hati yang direka-reka, saudaraku. Kemudian di sini, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut pautnya jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, jadi mimpi dan gandum itu, saudaraku, memang sedikit ada hubungannya, tapi jauh banget. Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau saudara mengerti 21 tulah akhir zaman, bencana peperangan, gempa bumi, dan berbagai macam bencana di akhir zaman, 21 tulah itu, saudaraku, itu perintah dari dalam bait suci, saudaraku. Jangan ditolak, biar, saudaraku. Karena itu perintah dari bait suci, di mana itu satu peristiwa yang akan mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Saudaraku, jadi kalau sudah melihat, saudaraku, bencana di muka bumi, apa yang harus saudara kerjakan? Yang harus saudara naikkan? Saudaraku, jangan ditolak, saudaraku. Sudah berkata, besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu, raja segala bangsa, adil dan benarlah jalanmu. Wahyu pasal yang ke-15 itu, saudaraku, nyanyian mereka yang menang. Mereka kalau melihat bencana itu tidak menjadi buruk sangka, ditolak. Dalam nama Yesus, berhentilah bencana. Oh, saudaraku, itu datang dari Dewan Musyawarah Tuhan, nggak bisa ditolak. Saudaraku, yuk kita akan baca, saudaraku. Jadi bencana atau tulah, 21 tulah akhir zaman, itu perintah dari dalam bait suci. Seperti Wahyu pasal 4, kalau sudah melihat, itu suasana bait suci. Kemudian Wahyu pasal 5, saudara, itu juga suasana bait suci. Kemudian Wahyu pasal 6,
ketika meterai, saudara, kuda-kuda itu meluncur, itu perintah dari dalam bait suci. Makhluk yang pertama itu berkata, mari. Kemudian keluarlah kuda putih, saudaraku. Kegerakan kuda putih itu perintah dari bait suci. Kemudian makhluk yang kedua berkata, mari. Makhluk yang kedua itu makhluk yang bermuka lembu, saudara, artinya penampilan Tuhan sebagai hamba, saudaraku. Ini berkata, mari, meluncur kuda merah. Makhluk yang ketiga berkata, mari, meluncur kuda hitam. Makhluk yang keempat berkata, mari, kemudian meluncur kepada kuda hijau kuning. Saudara, itu perintah dari bait suci. Jadi 21 malapetaka akhir zaman itu, saudaraku, munculnya dari dalam bait suci. Saudara, jangan menolak atau melawannya, saudaraku. Karena itu keputusan dari dalam bait suci atau dari dalam dewan musyawarah Tuhan. Kalau dalam kitab Nabi Yeremia tadi katakan, saudaraku, Wahyu 4 ayat 1 dan selanjutnya sedikit kita akan baca. Ini suasana bait suci, suasana yang disebut dewan musyawarah Tuhan itu seperti ini. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, dan selanjutnya bisa saudara baca. Kemudian ayat 4, dan sekelilingnya, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota di atas kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor yang menyala-nyala. Di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Saudaraku, ketujuh roh Allah ini, saudaraku, itu menggambarkan, saudaraku, diutusnya 7 hamba Tuhan, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar, 7 gembala sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan diurapi yang akan dipakai untuk kegerakan, saudaraku. Kemudian kalau nanti di dalam kitab Wahyu pasal 15 itu 7 malaikat yang keluar dari dalam bait suci Allah. Saudaraku, jadi segala macam perintah, keputusan itu munculnya dari sini. Di mana di dewan musyawarah Tuhan itu ada Tuhan Yesus, kemudian ada 24 tahta tadi. Saudaraku, kalau seseorang itu mendapatkan satu perintah, hamba Tuhan atau seorang nabi itu mendapat perintah, mereka akan dibawa ke sana. Dan mereka akan mendapat pernyataan Allah yang luar biasa. Tapi kalau nabi itu tidak mendapat perintah dari dalam bait suci Allah, tidak akan tahu tentang hal itu. Saudaraku, yuk sekarang kita akan baca Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Ini hukuman 7 sangkakala. Itu ternyata juga hukuman dari saudaraku dalam bait suci Allah. Keputusan hukuman itu datangnya dari bait suci Allah. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ini suasana bait suci, saudaraku. Jadi 7 malaikat dengan 7 sangkakala, 7 orang hamba Tuhan yang nanti akan diberikan kuasa untuk, saudaraku, menghukum bumi dengan penghukuman 7 sangkakala. Itu perintahnya juga dari dewan musyawarah Tuhan, dari bait suci Allah, Wahyu pasal 4 tadi. Saudaraku, ayo sekarang kita akan baca lagi Wahyu pasal 15 ayat 5 dan 6 tentang cawan murka Allah. Ini perintahnya juga datang dari bait suci, dari dewan musyawarah Tuhan, saudaraku. Jadi bukan bernubuat secara ngawur, tetapi karena hamba-hamba Tuhan ini sudah diberikan satu pernyataan khusus, dibawa ke dewan musyawarah Tuhan namanya, atau bait suci. Wahyu pasal 15 ayat 5 sampai 6. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Di surga di sini sering disebut juga sebagai Auranos, saudaraku. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya
berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, ini saudaraku, ini perintah tentang 7 cawan murka Allah. Ini juga datangnya dari dalam bait suci Allah. Malaikat yang keluar dari dalam bait suci Allah itu, saudaraku, mereka sudah menghadap Tuhan Yesus, saudaraku. Mereka betul-betul mendapatkan perintah untuk mencurahkan 7 cawan murka Allah itu, saudaraku. Akibatnya nubuatan-nubuatannya selalu benar, saudaraku. Nubuat mengenai perang jadi benar, nubuat mengenai gempa benar, saudaraku. Karena mereka betul-betul dipanggil dalam, saudaraku, Dewan Musyawarah Tuhan, dalam bait sucinya Wahyu pasal 4 itu. Saudaraku, ini kalau dahulu, ini sebelum kitab Wahyu ini dituliskan, saudaraku, dalam kitab Ayub, saudaraku, ini yuk kita akan baca Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Saudaraku, jadi sampai saat ini, sejak zaman Ayub, itu iblis masih bisa naik turun surga bumi. Nanti tercampaknya di Wahyu pasal yang ke-12, saudaraku. Ketika Mikael membersihkan surga, saudaraku, malaikat Mikael membersihkan surga, kemudian iblis dicampakkan ke bumi, jatuh berdebam, kemudian di bumi, saudara, karena sudah tidak punya akses naik turun seperti ketika zaman Ayub ini lagi, saudaraku, maka iblis ngamuk dan menjadikan bumi ini sebagai pelampiasan amarahnya, dan jadilah masa antikris, saudaraku. Jadi saya akan memberitahu saudara bahwa perintah tentang bencana-bencana akhir zaman ini munculnya dari Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau dalam kitab Nabi Yeremia, saudaraku, pasal yang ke-23 ini menulis 2 kali, saudaraku, tentang Dewan Musyawarah Tuhan ini, saudaraku. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-18, kemudian, saudaraku, ayat yang selanjutnya ditulis lagi dalam ayat ke-22 tentang Dewan Musyawarah Tuhan. Itu dahulu juga, saudaraku, gambarannya, saudaraku, ketika Tuhan dan anak-anak Allah berkumpul, kemudian pada saat itu iblis juga naik, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan pernyataan, mendapatkan satu perintah dari Tuhan, pasti juga akan dibawa ke sana sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau, saudaraku, kadarnya itu, saudaraku, masih tertentu, dia akan diberi melalui mimpi ilahi. Kalau kadarnya sudah semakin naik lagi, dia akan dibawa melalui penglihatan, saudaraku. Kalau kadarnya sudah betul-betul luar biasa, dia akan dibawa laksana harpatso, saudaraku. Jadi betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan khayalan perjumpaan dengan Tuhan, bukan perasaan kita yang saudaraku, menggebu-gebu dengan sendirinya, bukan, tapi betul-betul ketemu. Saudaraku, itulah nabi yang diutus Tuhan. Tapi kalau nabi yang tidak diutus Tuhan itu sukanya membangkitkan gairah-gairah palsu. Seolah-olah, saudaraku, lagunya dibikin minor-minor, orang nangis-nangis semua, padahal itu bukan getaran Roh Kudus. Ada yang seperti itu loh, saudaraku. Nangis itu belum tentu Roh Kudus, saudaraku. Kalau saudara memahami, nangis itu belum tentu Roh Kudus. Itu kadang malah daging yang sedang bereaksi, saudaraku. Jadi, saudaraku, perhatikan baik-baik bahwa saudara tidak boleh menolak sekiranya ada bencana di muka bumi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, karena nantinya 21 malapetaka akhir zaman ini, saudaraku, ini keputusan dari dalam bait suci Allah. Kalau dalam kitab Nabi Yeremia ini disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.